Welcome to Kobi Education Channel. Bersama saya kembali lagi Anissa Datul, dipanggil Nisa, mahasiswi Corvinus University of Budapest, jurusan Master of International Relations. Aku coba akan sharing terkait tips persiapan beasiswa dan bagaimana lolos beasiswa stipendium Hungaricum dan Turki Berselari. Awalnya sih coba banyak beasiswa ya, dan gagal berkali-kali juga. Jadi saya juga sebagai scholarship hunter semenjak lulus di tahun 2017 akhir, kemudian mempersiapkan IELTS dan mempersiapkan recommendation letter, nyicil. Di situ juga aku coba apply ke beberapa beasiswa. Awalnya di tahun 2018 aku coba apply ke beasiswa yang mungkin cukup prestigious ya, dan itu harapan besarku, kayak chevening, mau kuliah di UK karena emang jurusanku banyak bagus di sana. Kemudian di Aussie, LPDP juga, bahkan Erasmus. Tapi memang belum rezekinya ya, sampai di tahun 2019 coba apply, di 2018-19 sih coba 19 coba apply, dan di situ kayak udah nothing tulus. Nah, awalnya pertama adalah fokus IELTS sebagai golden ticket. Jadi ketika abis S1, aku memang coba les di sebuah lembaga khususan di Malang. Tapi waktu itu nggak fokus ya, karena kayak seminggu 2 kali gitu. Akhirnya aku coba belajar ke kampung Inggris untuk mendapatkan atmosfernya. Nah, teman-teman bisa sih di kampung Inggris untuk membiasakan belajar bahasa Inggris setiap hari, merasakan atmosfernya dan scoring IELTS setiap harinya. Tapi jangan khawatir bagi teman-teman yang tidak punya waktu banyak untuk mengisolasikan diri di kampung Inggris kayak sebulan 2 bulan gitu, misalnya kayak kerja gitu kan, nggak bisa cuti kerja. Kalian bisa coba les online, sekarang itu bisa banget, di seperti contohnya Kobi Education, bisa kayak Sabtu Minggu atau di hari-hari yang menurut teman-teman luang ya, bisa ambil private online. So teman-teman bisa banget mempersiapkan IELTS-nya dulu, karena ketika kita udah punya IELTS, teman-teman bisa coba apply di berbagai beasiswa, karena apapun kampus dan beasiswanya pasti syarat utamanya adalah IELTS dengan minimum yang sudah disediakan kayak gitu. Nah, sembari belajar IELTS, jadi aku juga coba approach ke dosen yang mungkin dari sekarang, bagi teman-teman yang masih S1, bisa banget ya approach dosen dan yang mungkin jurusannya kalian sukai gitu ya, atau akan inline dengan jurusan S2 kalian, atau jurusan S2 dosennya itu adalah jurusan yang ingin kalian ambil. Bisa banget kayak ya speak dulu, kayak rencananya saya mau S2 misalnya gitu, atau ada yang sudah kerja sama dosen dalam hal riset misalnya, jadi itu lebih enak juga kan untuk diajak ngobrol dosennya gitu, tipis-tipis gitu, tapi bukan cari muka juga ya. Nah, bisa sih, dan atau yang sama atasan bisa dibicarakan. Mungkin karena di pandemi seperti ini tidak intens ya ketemu dosen atau atasan, atau juga tadi ya nggak bisa maksimal mempersiapkan IELTS dengan offline, makanya tadi bisa dengan online kembali lagi. Nah, juga untuk persiapan recommendation letter ini, kalian bisa misalnya tunjukin beasiswanya apa, kasih linknya ke dosen kalian atau atasan kalian, dan CV kalian, kenapa kalian ingin apply di sana, dan mungkin bisa di-sharingkan sedikit ke beliau alasan teman-teman. Nah, itu aku waktu itu nyicil itu sih. Jadi waktu dulu belajar IELTS, coba buat recommendation letter, dan juga di situ kita butuh banget ada yang namanya proofreader. Jadi waktu itu aku ketika les IELTS juga minta tolong ya tipis-tipis lah ya, ngomong ke tutor untuk membantu untuk mengoreksi recommendation letter aku kayak gitu, dan motivation letter dan sebagainya. Jadi setelah les IELTS, misalnya di luar jam belajar, janjian sama tutor untuk dikoreksi, misalnya ketemu langsung. Waktu itu aku karena di kampung Inggris, terus misalnya ya tipis-tipis lah ya, misalnya kayak beliin beliau minum atau makan kayak sebagai bentuk terima kasih, kayak sambil ngobrol. Alhamdulillah sih dibantu. So
Ya bisa kayak gitu sih, butuh banget provider. Atau teman-teman bisa minta tolong ke senior teman-teman yang jurusannya sama, atau teman-teman yang kalian yang bisa yang bagus bahasa Inggrisnya untuk dikoreksi bahasa Inggrisnya gitu. Karena kan kembali lagi kita mau apply, dan dari recommendation letter dan semuanya itu kan bahasa Inggris kita juga dilihat dong, apakah kita capable untuk misalnya nanti kuliah gitu. Jadi sebagai gambaran, kalau dari situ aja kita berantakan atau membuat sistem kebus semalam, ya bagaimana kita bisa dipilih menjadi the one yang misalnya bagus untuk menjadi awardee gitu kan. Jadi itu harus diperhatikan. So itu langkah-langkahnya sih. Sembari kemudian menunggu dosen kita membuat recommendation letter, atau kita juga yang diminta membuat. Kadang kayak gitu sih ya, atau ya kembali lagi tergantung. Nah itu sembari menunggu misalnya dosen kita mengoreksi recommendation letternya, kita bisa juga pelan-pelan membuat study plan atau motivation letter dengan kayak berefleksi gitu, kira-kira ya kalian butuh waktu sih, aku butuh kayak 2 minggu sampai 1 bulan sendiri buat motivation letter dan study plan. Karena kalau motivation letter itu perlu banget kan kayak mikirin kenapa sih aku harus ngambil jurusan ini gitu, niatnya apa, buat apa, nanti apa mau jadi dosen di bidang ini, atau mau memperdalam keilmuan kita karena kerja kita di bidang itu gitu kan. Atau kita misalnya kenapa harus negara itu juga, kenapa negara itu ada fasilitasnya kah, atau negara itu menunjang juga jurusan kita kah, bagus jurusan kita itu ada di negara itu kah, semua itu kayak harus dikorek, renungkan baik-baik kayak gitu, dianalisis. Dan kayak bahkan kenapa harus di universitas itu, kenapa nggak di universitas yang lain walaupun di negara yang sama, misalnya apa yang di provide. Misalnya kayak aku jurusannya HI, dan aku nggak bisa memberikan jawaban dong sebelum kita riset. Jadi teman-teman butuh banget kayak melakukan riset apa yang jurusan kita itu seperti apa, karena setiap kampus sebenarnya punya website yang sudah menyediakan silabus ya 2 tahun ke depan misalnya kuliah, atau di UK 1 tahun ke depan. Dan teman-teman bisa kepoin apakah mata kuliah yang di-provide itu adalah mata kuliah yang ingin kita ambil. Nah misalnya kayak aku ketika kepoin di Corvinus University of Budapest, HI-nya itu lebih ke development, ada beberapa mata kuliah ekonomi. Nah mungkin bisa ngambil ke situ, misalnya kalau sukanya lebih ke concernnya ke ekonomi. Atau kenapa aku mengambil itu tidak di Saget, ketika di Saget juga ada jurusan hubungan internasional. Oh karena kalau di Saget aku lihat ekonominya lebih ke hukum internasional. Nah aku kurang interest di situ. Jadi cari riset lah, itu yang sebenarnya akan mensupport dan memperkuat alasan kita kenapa kita mengambil jurusan itu dan di universitas itu misalnya, dan di negara itu juga. Misalnya kayak kenapa Hungary waktu itu kan, misalnya mau, karena aku bilang melihat dari sisi strategis yang ada di jantung Eropa, ekonominya juga ditunjang dari bagusnya pariwisata, yang keindahan kota Budapest, dan mau melihat bagaimana Hungary mendiplomasikan keindahan pariwisatanya misalnya, dan itu salah satu alasan misalnya. Nah teman-teman harus bayangkan dari sekarang. Nah itu dicicil sambil juga membuat tadi motivation letter, dan juga dicicil setelah itu mungkin bisa study plan juga gitu. Ya kalau study plan tuh lebih ngeliat silabusnya kan, kayak nanti tesis ini bisa nggak ya didukung dengan mata kuliah apa, dikepoin. Di study plan itu teman-teman ceritain kayak apa aja sih yang ingin diangkat gitu kan dari tesis, dan juga apa ya mata kuliah apa yang menunjang. Banyak banget sebenarnya tips-tips untuk itu. Intinya adalah banyak banget persiapan. Jadi aku coba persiapan IELTS-nya dulu, baru berkas-berkasnya menyicil di beberapa bulan kemudian, misalnya setelah tes IELTS. Jadi fokus dulu gitu. Dan abis itu daftarlah ke beberapa beasiswa gitu kan di 2018. Nah kayak coba Erasmus, waktu itu aku udah ada kayak cepet banget mau tes IELTS juga karena ngejar waktunya Erasmus. Dan mungkin karena buru-buru dan masih ngerasa IELTS-nya juga masih kurang, dan persiapan kayak buat motivation letter dan bla bla blanya itu kayak seadanya, ya itu salah satu faktor sih. Terlebih pas mungkin ya emang bukan rezekinya gitu kan, jadi nggak lolos di Erasmus. Kemudian aku coba apply di Chevening setelah itu, tapi Chevening tuh kembali juga lebih melihat
ke profesionalitasan kita ya. So waktu itu aku juga nggak lolos sih gitu, bahkan berkas. Akhirnya belajar dari kegagalan, kayak banyak cari-cari kenapa gitu kan, revisi lagi motletnya, study plan-nya mungkin kurang jelas, masih general biasanya gitu. Akhirnya itu yang aku perbaikin sampai buat beasiswa LPDP. Tapi sayang banget, ini juga yang harus teman-teman kepoin ya, bahwa setiap beasiswa tuh bisa aja update tahap seleksinya ataupun tahap seleksinya dan apa yang dinilai. Karena kayak waktu itu LPDP aku baru tahu kalau ada tes TPA-nya dan harus persiapan banget kan TPA, dan aku kayak rendah gitu dinilai TPA-nya karena ada hitung-hitungannya, kayak gak banyak persiapan. Jadi kembali lagi harus dikepoin beasiswanya jauh-jauh hari, update, dan selain mempersiapkan berkas-berkasnya. Itu kegagalan yang diterima ketika di 2018. Kayak udah sempet down juga sih, kayak ya udahlah aku kuliahnya di Indonesia aja gitu kan, karena kayak susah banget, udah les IELTS, mengeluarkan uang buat tesnya aja 3 juta gitu kan, terus apply berapa kali approach dosen, atasan, bahkan kayak bikin surat pengunduran diri nggak kerja lagi kayak gitu sih aku, karena mau fokus apply beasiswa. Banyak banget kayak tenaga, pikiran gitu ya, dan juga mood juga yang bener-bener dikorban ya gitulah pokoknya di tahun 2018 sampai di 2019. Intinya adalah ketika apply itu kayak ya udahlah nothing tulus aja, kita nggak yang harus menggebu-gebu banget ya, maksudnya kayak punya optimisme yang tinggi untuk keterima sebuah beasiswa yang prestigius atau yang kita sukain itu kan ya bagus gitu kan sebenarnya. Tapi apa ya, lesson learn lagi, coba kayak nothing tulus aja, mana rezekinya. Karena yang aku pelajarin dari setahun sebelumnya adalah pertama persiapan yang harus matang, karena bisa aja saingan kita tuh udah gagal berkali-kali dan kita baru kayak sistem kebut semalam buatnya. Jadi wajar dong kayak tulisannya mereka, berkasnya mereka tuh kayak udah lebih well prepared gitu kan gitu. So itu yang aku pelajarin dari persiapan, berisi berkas, kualitas berkasnya juga. Dan sebenarnya satu lagi yaitu pattern dari beasiswanya. Kayak LPDP tuh isi motlet kita mungkin lebih banyak ke pengabdiannya, cerita gimana kita berkontribusi kepada Indonesia. Misalnya ada beasiswa lain yang dia lebih ke akademiknya. Nah akhirnya membuka aku mencoba untuk mencari peluang banyak beasiswa, dan ternyata beasiswa ada banyak sebenarnya, tidak hanya dari pemerintah Indonesia atau beasiswa LPDP, tapi juga ada beasiswa dari pemerintah negara lain yang tidak hanya prestigious kayak AS atau Chevening gitu, tapi ada beasiswa banyak sebenarnya. Dan yang menurut aku cocok dengan adanya jurusan aku adalah beasiswa stipendium Hungaricum dan juga Turki Burslari. Disitulah yang awalnya nih di tahun pertama aku apply itu bertahap, kayak fokus dulu deh Erasmus kayak gitu. Abis Erasmus bahkan aku kayak nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, jadi kayak cuma di rumah doang dan ngerjain berkas selama 2 bulan. Aku kira kayak biar matang gitu, kayak biar berefleksi gitu akan apa yang dilakukan selama ini gitu kan, bikin bagus-bagusin CV dan sebagainya di selama 2 bulan. Tapi ya belum rezekinya juga gitu. Akhirnya di tahun selanjutnya yang tahun 2019 itu aku yang kayak udah nothing tulus, kayak ya udah kerja gitu kan, sembari nyiapin berkas kayak gitu. Dan karena IELTS-nya udah dapet nih, karena itu enak kan, tinggal apply aja. Jadi kayak udah belajar, ternyata daripada nunggu lama, kayak satu beasiswa aja tuh bisa kayak sebulan, 2 bulan baru pengumuman kan, berkas. Sayang banget kalau kayak disia-siain kayak gitu. Mending kayak ya udah kalau kita punya waktu habis apply beasiswa A, coba aja pakai waktunya untuk apply beasiswa lain gitu, sembari gitu kan, sembari menunggu, karena belum tentu juga keterima. Kalau kita nunggu 1-2 beasiswa saja nggak keterima, waktu udah habis, dan kita nunggu tahun depan lagi dong kayak gitu. Iya kalau keterima lagi ya kita we don't even know gitu kan. Tapi daripada gitu, akhirnya aku ya udah deh di tahun kedua itu udah mulai belajar kayak oke, ternyata persiapannya harus matang, jauh-jauh hari, dibagusin lagi, disesuaikan sama kriteria beasiswanya apa. Jadi satu-satu tuh bener-bener nggak bisa sama.
apa sih yang dipersiapkan di antara dua ini. Jadi kalau stipendium Hungarikum itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk info-info beasiswa dan kehidupan perkuliahan dan sosial dan berbagai lainnya di Kobe Education Channel.